Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Adi Kusuma. Di sini saya akan membagikan cara untuk kita bisa membuat web sederhana, web untuk CRUD-nya, Create, Read, Update, Delete, menggunakan website yang berbasis C# dan menggunakan database Postgre. Nah, di sini ini adalah tampilannya. Jadi di sini ada sebuah studi kasus sebuah perusahaan budidaya lele, di mana aplikasi atau website ini merupakan bagian fitur yang dipegang atau digunakan oleh si admin. Nah, jadi si admin ini nanti bisa mengelola aktivitas yang ada tempat budidaya lele. Nah, contohnya admin ini bisa mengelola daftar karyawan. Nah, di sini daftar karyawan kita bisa CRUD ya, kita bisa create, kita tambah, bisa kita hapus seperti itu. Coba ini hapus, lalu bisa kita update ini, misalkan jadi Mariska A nya 2. Nah, coba kita tambah, misalkan namanya Anon simpan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini menggunakan Postgre yang sudah terkoneksi di sini. Yang bernama database adalah Catfish. Nah, mungkin itu awalnya. Jadi sebelum kita masuk ke tutorialnya, di sini ada beberapa ini ya yang harus disiapkan, yaitu adalah Visual Studio dan Postgre-nya. Untuk Visual Studio bisa dicari aja Visual Studio. Di sini saya menggunakan yang versi 2022. Nanti diinstal saja. Lalu Postgre-nya juga sama, Postgre. Itu nanti diinstal ya seperti biasa. Untuk instalasinya saya tidak menjelaskannya secara lebih lanjut, itu bisa mungkin dicari di sumber lain, dan juga untuk membuat database juga tidak saya jelaskan. Jadi di sini intinya ada Catfish, di mana sebentar saya kita lihat di sini ada tabel aktivitas, jenis aktivitas, karyawan, kolam, dan lele. Tapi di sini ada karyawan, dimana kalau misalkan kita select all di sini ya, select all from karyawan, ini kita run. Nah, ini sudah ditambah ya tadi yang bernama anon ini. Nah, itu berarti kita sudah bisa create ya. Kolam itu punya foreign key dari si lele. Jadi nanti misalkan coba kita select kolam seperti itu, kita run. Nah, jadi di dalam tabel kolam ini ada namanya kolam pink, kolam merah, kolam kuning, di mana setiap jenis kolam ini ada varian lele yang berbeda. Nah, varian lele itu di foreign key-nya seperti ini ya. Jadi dia nyambung ke tabel lele. Kita lihat, nah itu seperti itu. Lalu jika sudah terinstall Postgre dan Visual Studio-nya, ini saya akan membuat dari awal lagi ya. Oke, ini adalah tampilan awal dari Visual Studio-nya. Mungkin punya teman-teman sedikit berbeda, itu karena lagi mungkin di installernya ya. Jadi kalau misalkan berbeda, kita ke installernya karena baru gitu. Ntar saya tunjukkan. Nah, installer ini maksudnya gimana? Visual Studio itu kan kegunaannya banyak ya, bisa buat game, jadi nanti terintegrasi dengan Unity, bisa buat web yang sedang kita lakukan. Nah, itu kita membutuhkan sebuah tambahan gitu untuk biar bisa jalan. Kita kan maunya bikin web gitu, seperti itu ya. Nah, itu bisa di modify. Tunggu sebentar. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada banyak sekali. Nah, tapi di sini kan fokusnya ke ASP.NET ya, dan web development ini di checklist, install while downloading nih nanti. Kalau sudah ditambah lagi satu, yaitu ini ya, .NET Framework Project and Item Templates, ini di checklist, di download seperti itu. Nah, ini karena template web form itu sudah tidak ada ya di versi terbaru ini. Itu setahu saya, jadi harus diinstal secara manual seperti itu. Lalu jika sudah, ini yang installernya ditutup. Ini di launch juga bisa dari sini sih, tapi ya nggak apa-apa, ditutup aja. Ini installernya. Nah, kita akan membuat
project di sini, create a new project. Kita cari templatenya, namanya ini ya, ASP.NET Web Application.NET Framework. Ini di next aja. Kita bikin ASP.NET latihan CRUD Postgre. Untuk namanya bebas ya. Dan untuk framework.NET-nya di sini saya memakai 4.7.2 defaultnya. Di create saja. Nah, ini ada pilihan lagi, web application-nya mau yang mana, yang kosongan. Jadi nanti folder-foldernya benar-benar kosong, kita buat dari scratch. Lalu ada web form, di mana web form ini sudah terdapat folder-folder yang kita perlukan nanti. Setidaknya untuk membuat web form itu sudah ada folder-folder yang sudah dikhususkan, seperti itulah. Lalu yang MVC ini lebih kompleks lagi dari web form karena sudah memisahkan antara model, view, dan controller. Teman-teman bisa cari di internet apa itu MVC ini ya. Nah, tapi di sini saya akan membuat dari yang kosongan dulu, empty. Kita create, kita tunggu sebentar. Oke, ini adalah tampilan awal ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Nah, kalau yang kita lihat seperti ini belum ada untuk HTML-nya ya. Kita belum bisa melihat websitenya. Coba kita run aja dulu ya. Nah, ini kita klik advance, scroll, dan ini ya, accept the risk and continue. Kita lihat. Nah, ini ya, kita tidak punya view-nya ya, kita tidak punya HTML-nya lah. Bisa kita katakan seperti itu. Nah, HTML di ASP itu namanya ASPX ya. Jadi setelahnya saya akan menyebut HTML itu menjadi ASPX seperti itu. Nah, ini bisa di stop dulu. Di sini saya akan membuat tampilan lele yang tadi ya, yang di awal video. Jadi ada simple, ada tabel, ada nama lele. Kalau kita lihat di database-nya seperti ini ya. Nah, kita akan merepresentasikan data ini ke dalam web. Nanti kita hias-hias sedikit dengan Bootstrap ya. Nah, itu bisa teman-teman kunjungi dulu Bootstrapnya. Lalu kita ke Docs. Nah, ini kita klik dulu saja ke sini. Nah, kita buat ASPX baru. Caranya gini, bukan di solutionnya, tapi di ininya nih, apa ya namanya ini. Oke, ini kita klik kanan di folder project-nya. Kita klik kanan, lalu kita klik add. Di sini pilih web form, kasih nama yang sesuai dengan fiturnya. Misalkan di sini saya mau buat tampilan untuk lele, untuk CRUD-nya juga seperti itu. Jadi klik OK, tunggu sebentar. Nah, di sebelah sini di Solution Explorer-nya, mungkin teman-teman di sebelah kanan, tapi punya saya di sebelah kiri. Ini juga bisa digeser-geser ya, kayak gitu. Nah, ini di dalam lele.xpx ini punya dua ya, ada xpx.js dan xpx designer. Nah, xpx itu sama aja kayak front end-nya. Nah, makanya di sini ada HTML, bisa kita lihat, atau customer atau user nanti yang melihat langsung webnya seperti apa. Nah, sedangkan yang ini ya, yang jadi anaknya ini kan ada xpx.js, ini adalah backend-nya. Jadi semua logika yang dilakukan ada di sini. Misalkan logika seperti mengambil data dari database, atau menuliskan data, atau mengupdate, menghapus. Nah, yang ini ASPX Designer itu adalah ini nggak usah terlalu dipikirkan karena ini auto generated, jadi nggak usah diubah-ubah. The code is regenerated, jadi nanti kalau misalkan ada perubahan dia berubah sendiri. Nah, misal kita balik lagi ya ke tampilan ini, ke front end-nya, ke XPX. Di sini ada HTML biasa, tag HTML seperti biasa kalau pernah belajar HTML. Di sini ada page language C#. Kita deklarasikan kita akan menggunakan bahasa C#. Lalu untuk auto event warm-up-nya ini jadi dia otomatis ngeload ketika ada metode yang bernama page load, tapi itu tidak usah dipikirkan dulu, biarkan saja seperti ini. Lalu untuk code behind-nya itu yang tadi ya, jadi dia nempel di setiap kita buat. Nanti misalkan kita buat karyawan, itu nanti ada aspx.js yang sendiri seperti itu. Nah, lalu ini inherit ini apa? Inherit ini adalah ini ya, mengandung nama proyekannya dot nama kelas. Nah, kelas itu ada di C#-nya ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah, nah ini jadi kita ubah di sini, misalkan kita ubah
di sini underscore titik underscore lele, itu maksudnya ngambil dari sini. Ini kita harus ubah juga jadi underscore lele. Sedangkan yang di sini auto berubah seperti ini ya, jadi underscore lele juga. Jadi ini kita Ctrl S, ini juga kita Ctrl S yang X ke X nya. Nah sekarang kalau misal kayak gini, kita tes coba ya. Kita bikin di dalam body ini, kita bikin tag H1 itu untuk teks ya. Kita tes ASP.NET, kita Ctrl S, terus ini kita run. Di sini kita tunggu sebentar. Nah di sini terlihat sudah berhasil ya. Nah misalkan kita ubah saat ini kan saat running nih, masih running, terus kita ubah perubahan, terus kita Ctrl S, kita lihat lagi, refresh. Nah itu langsung ada semacam fitur hot reloadnya ya. Ini nggak apa-apa, kita stop dulu. Nah sekarang saya ingin membuat ini lebih bagus lagi gitu dengan menggunakan Bootstrap. Nah itu bisa ke websitenya lagi ya, namanya getbootstrap.com, lalu ke docs, lalu pilih starter template yang nomor 2 ini yang sudah ada bundle CSS sama JS nya, ada JavaScript nya di sini ya. Terus kita copy ini yang HTML aja dihapus, kita Ctrl V. Nah di Ctrl S, coba kita run. Nah ini sudah memakai Bootstrap ya, beda ya ininya, font stylenya beda kalau Bootstrap. Nah itu bisa kita lihat dokumennya, misal dokumennya si Bootstrap. Misalkan kita ingin membuat navbar, diketik saja navbar. Nah ini tinggal di copy. Enaknya Bootstrap tuh cepet ya, udah ada template-templatenya. Misalkan mana ya, yang paling atas aja deh. Misalkan ini di copy, jadi nanti yang ini itu code-nya ada di bawah sini ya. Jadi kita copy, kita balikin, masukin ke body paling atas, bikinlah di sini Ctrl V. Ini masih di dalam body ya. Ini kita Ctrl S, kita lihat ke sini, kita reload. Nah gitu. Terus ini navbarnya kita ganti jadi namanya catfish misalnya. Catfish sini. Lalu untuk yang kontainernya jangan fluid, biar bisa diatur agak ke tengah seperti itu. Nah ini mungkin search boxnya mau dipertahankan atau enggak ya, nggak apa-apa. Nah ini kita lihat di sini ya. Ini saya rapikan dulu. Oke. Nah di sini kan ada home. Kalau diklik ya nggak kemana-mana ke sini. Nah, nanti misalkan ada lele, karyawan, apa gitu. Nah sekarang coba yang link ini ganti lele deh. Yang link ini berarti ya ganti lele. Jadi misalkan fitur buat lihat lele gitu, untuk lihat, untuk nambah, hapus, ubah untuk si lele. Nah itu kita Ctrl S, jadi kita jalanin, kita refresh. Ini lele, jadinya di sini lele. Nah sekarang kita bikin ininya ya, apa namanya, oh gini, kita kasih tulisan aja dulu. Setelah habisnya navbar ini masih di dalam tag body ya. Ini cuman nggak rapi aja sih sebenarnya, harusnya gini. Nah misalkan ini kita kasih tulisan di sini, kita kasih tulisan ini halaman lele. Kita Ctrl S, kita balik ke sini. Nah ini halaman lele. Nah terus misalkan kita bikin lagi deh. Nah yang drop down ini kan drop down nih sebelahnya lele ya. Berarti yang sepanjang L ini drop down. Ini saya nggak pakai drop down, langsung dihapus saja. Ini yang LI-nya lele, ini copy ke bawah, jadiin misalkan karyawan gitu ya, karyawan. Kita Ctrl S, kita balik lagi, kita refresh. Nah ini yang disable nih mau saya hilangkan juga, LI-nya langsung dihapus. Kita Ctrl S, kita balik ke sini. Nah ini tinggal lele sama karyawan. Kalau saya maunya kolam aja deh, kolam. Nah, nanti admin bisa lihat fitur lele, fitur kolam. Nah ini kalau diklik kolam harusnya pindah ke halaman kolam seperti itu ya. Oke, ini kita stop dulu aja nggak apa-apa. Kita stop. Kita punya dua halaman ya sekarang, maunya lele sama kolam. Nah tapi sekarang cuman punya halaman lele, fitur lele saja. Nah itu kita bisa tambahkan lagi kayak tadi. Kita klik kanan di sini, kita add web form, kasih nama yang sesuai kolam. Nah ini kalau yang ini nggak usah pakai Bootstrap, jadi pakai bawaannya dulu aja, pakai bawaan HTML bawaannya. Kita H1 itu, ini halaman
apa ini, kolam. Kita Ctrl S. Nah, sekarang kita punya dua nih. Ada di hierarki, coba dilihat ada kolam.aspx sama lele.aspx. Nah, di kolam.aspx itu sama ya. Terdirinya ada .cs-nya. Nah, terus gimana cara ngaksesnya ke kolam.aspx ini? Nah, yang dari halaman lele tadi, coba kita balik ke halaman lelenya. Yang di navbar tadi, nah ini yang hrefnya kita arahkan ke kolam.aspx. Jadi misalkan kita startnya dari lele aja ya, kayak tadi. Jadi kita run lagi. Nah, ini sekarang kita ada di halaman lele.aspx. Nah, kalau mau ke kolam, nah itu coba lihat di pojok kiri bawah ada https localhost portnya /kolam.aspx. Ini kalau kita klik, nah ini akan ke kolam.aspx. Ini juga berubah linknya ya. Jadi kalau mau balik lagi, itu kita bisa gini ya, kita tulis manual di sini lele.aspx. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita ke kolam, maunya kan navbarnya kan tetap ada ya. Nah, kalau kayak gitu kita bisa, oh ya, sebelumnya biar kelihatan rapi, semua kontennya itu kan memang harus di dalam body ya. Tapi ini kita kasih coba komen atau komentar ya, pesan aja. Nah, ini bisa kita kontrol K C. Nah, jadi kita kasih tahu ini navbar. Terus di bawahnya setelah tag tutup navbar ini kita kontrol KC, kita bikin ini akhir navbar. Baru ini kontennya gitu kan ya bawahnya. Nah, ini kan masih halaman lele ya, Nah, terus kita mau copy sama ini isi bodinya. Kita Ctrl C di sini di dalam body ini hapus saja. Kita Ctrl V, Ctrl S, terus ini ganti. Ini halaman kolam. Nah, terus coba kita jalankan dari lele.aspx-nya. Oh ya, ini adalah yang tadi ya, halaman yang tadi. Nah, ini akan menuju ke halaman kolam seperti itu. Nah, ini yang nggak pakai bootstrap ya, beda ya kayak gini. Nah, sekarang gimana kalau mau balik ke halaman lele? Ini kita klik aja. Oh ya, ini belum diubah route-nya. Nah, di sini kita ubah, kita ganti hrefnya menuju ke lele.aspx. Kita Ctrl S, kita lihat, kita kontrol apa, kita refresh, kita balik ke sini. Kalau di hover, ini baru yang kita ubah ada di dalam lele.aspx. Yang navbar di dalam kolam.aspx ini juga kita harus ubah. Nah, ini agak ribet ya kalau kayak gini ya. Coba kita jalankan dulu, kita lakukan seperti biasa. Kita ubah lelenya juga ke lele.aspx, tapi ini navbar punyanya kolam, ini navbar punyanya lele, seperti itu. Kita Ctrl S, ini kita Ctrl S, kita refresh, ini balik ke lele, bisa ke kolam, ke lele, ke kolam. Jadi gitu ya. Nah, ini kan ini coba dibikin ada bootstrapnya. Kalau dibikin ada bootstrapnya, tinggal copy atasnya, ini bodinya hilangin sama bawahnya ya, ini. Nah, sip, coba kita lihat, kita Ctrl S. Nah, ini adalah halaman kolam. Ini adalah halaman lele. Kolam, lele. Nggak ada yang aneh. Cuman masalahnya kalau misalkan saya mau ngubah navbar ini, navbar yang punya kolam ini jadi ini ya, BG primary. Itu kalau di bootstrap jadi biru warnanya ya. Kita Ctrl S. Kita balik ke sini. Di halaman lele nggak ada yang aneh, di halaman kolam jadi biru. Nah, kalau misalkan memang proyekan kita itu maunya biru semua, kan ribet ya. Jadi harus diubah lagi ke di yang lelenya, navbar versi lele ini juga harus diubah BG primary. Kita Ctrl S, balik. Nah, ini kan padahal yang berubah kan cuman kontennya aja kan. Maksudnya navbarnya kan ya gitu-gitu aja. Nah, ini kita melakukan repetitif atau perulangan code yang sama. Nah, maka dari itu kita butuh templating ya. Jadi kita buat sekali aja templatenya, tapi yang berubah hanya konten dalamnya saja. Kita buat navbar sekali, tapi nanti bisa kita ubah-ubah seperti itu dalamnya. Misalkan kontennya kolam yaitu, kontennya lele yaitu. Jadi ini nggak di coding lagi, cuma sekali. Nah, itu kita bisa gini ya.
Oke, di sini kita bisa menambahkan item. Di klik kanan, kita tambahkan new item, lalu cari template yang ini, web forms master page. Jadi nanti tuh ini sebagai template, kita kasih nama template dengan ekstensinya yaitu master ya. Kita add. Nah, di sini sudah terbuat, dia kayak ASPX mirip. Coba kita buka. Ini ya kayak ASPX, punya HTML, punya C# di belakangnya, dan punya ini designer. Nah sekarang kita bikin templatenya. Sebentar, kita ambil navbarnya ya. Kita ambil navbarnya dari Lele. Ini kita cut, kita Ctrl S, lalu ke template master lagi, taruh di sini navbar ya. Oke. Nah terus ini apa? Di dalam ini kan tadinya gini kan. Nah tadinya gini. Nah ini yang tag ini adalah nanti dipanggil ketika mau dipakai. Nah itu biarkan saja dulu ya seperti itu. Kita taruh navbar lagi di sini. Ini di sini ya. Kita lihat ya. Di sini ada ASP content placeholder, di mana content placeholder apa ID-nya itu sama gitu. Coba nih kita ganti jadi nama ID-nya adalah konten utama. Kok nggak konten aja gitu deh. Konten. Ctrl S, save. Kita balik lagi ke lelenya, lele XPX. Nah kita nggak perlu ini. Oh ya, kita butuh ini ya, bootstrapnya. Jadi kita cut lagi ke sini di bawah head, lalu ambil lagi JavaScriptnya sebelum penutup tag body ini ya. Ini kita ambil sebelum penutup tag body ini di sini. Dan ini nggak diperlukan lagi. Jadi kita langsung bisa ketikkan gini, ASP content. Nah kita pasang sini namanya master page. Master page file sama dengan ini ya, template.master. Ini merujuk yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Lalu di sini content placeholder ID-nya adalah namanya content. Nah seperti itu. Jangan lupa pakai run add sama dengan server, ini bawaan ya dari sananya. Lalu kita tutup. Nah lalu kontennya di sini nih. Kita misalkan mau H1 lagi, H1 tes. Ini halaman lele. Coba kita Ctrl S. Di sini kita nggak punya navbar ya. Di sini kita nggak punya navbar, tapi navbarnya kita ambil dari templatenya, template.master yang sudah barusan kita buat ini. Jadi navbarnya tetap ada, konten yang di sini itu nanti di replace dari yang sudah kita deklarasikan di dalamnya sini. Coba kita. Nah ini adalah tampilannya, sama aja kan? Oh sama aja, tapi ada yang ini ya, ada yang belum kita ubah di bagian kolam. Nah ini kolamnya masih belum menerapkan template. Kita bisa ganti, dihapus. Kita kasih di sini master page filenya adalah template.master, terus kita bungkus ASP.2 konten gitu ya, konten. Coba kita lihat di lelenya, saya lupa coba. Ini bisa kita copy aja, kita ganti ini halaman kolam. Kita refresh, lele kolam. Nah tapi kalau misalkan sekarang enak, misalkan navbarnya mau diganti jadi warna merah, kita langsung ke template-nya saja. Kita bg danger, kok di situ bg danger, Ctrl S, kita refresh. Nah ini tinggal satu saja ya yang diubah seperti itu. Nah misalkan nanti ditambah lagi gitu footer, kita bikin footer jadi sini, Ctrl K C, footer, akhir footer. Pakai sama aja, tapi ada yang kita ubah ya dari yang navbar ini. Kita cuman pakai navnya doang. Nah ini footernya ini ya, karena kontennya masih segini, footernya biar agak beda, BG blue sukses hijau ya. Nah terus misalkan yang di kolamnya kita tambah gitu, oh ini nggak bisa lorem ya, kita cek aja. Nah seperti itu, kita punya paragraf, terus kita refresh. Nah ini di kolam, terus balik ke lele. Nah seperti itu ya untuk tampilannya. Oke, nah sekarang gimana caranya kita mengkoneksikan web ini ke Postgre-nya. Nah, teman-teman bisa download dulu ya di sini. Di klik kanan sini ada Manage NuGet Package. Ini kalau di normalnya itu mungkin kayak npm ya. npm install apa. Nah, kalau di sini pakai NuGet ini. Nah, kita cari di sini browse. Kita cari secara online seperti itu ya. Kita cari namanya adalah npg-sql. Itu nanti di download karena biar kita itu bisa pakai lah, ada code-codenya untuk menyambungkan ke Postgre seperti itu intinya. Ini kita install, paling atas ini kita install, kita tunggu, nanti kalau ada pilihan tinggal di klik install atau oke lah seperti itu ya.
teman-teman. Jadi gampang misalnya. Nah, ini tinggal di oke saja. Nah, ini sambil terlihat di sebelah kiri, di hierarki kita nambah ya modul-modulnya dari NPG SQL ini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah sudah diinstal NPG SQL-nya, kita bisa pergi ke web.config ini. Nah, setelah di web.config ini ya, kita tambahkan seperti itu di setelah tag menutup system.web ini kita enter. Lalu saya akan menuliskan kode seperti ini. Nah, ini juga saya tidak hafal, makanya langsung di kopas. Tapi maksudnya dari code ini gimana? Maksudnya ini gini. Ini kan ada connection string nih. Nah, namanya itu koneksiku. Nah, ini sebenarnya bebas ya namanya. Mau dikasih nama apa aja nanti bebas. Yang penting ingat untuk di refernya nanti di CS-nya. Nah, lalu ada lagi atribut connection string di sini dengan servernya localhost, portnya 5432. Database-nya catfish. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari Postgre-nya. Coba dibuka Postgre-nya, ketik pgadmin di sini ya. Saya belum membukanya, udah ditutup. Nah, ini kita coba login dulu admin. Nah, ini passwordnya sesuai saat di install pertama kali ya. Nah, teman-teman ketika sudah di pgadmin-nya itu bisa diklik di Postgre-nya sini, di klik kanan, di properties. Dilihat connectionnya ada namanya localhost, terus ada portnya 5432 di sini ya. Nah, itu nanti disesuaikan di sininya. Nah, di sini. Terus nama database-nya apa? Catfish. Ini user ID-nya Postgres ya. Ini. Lalu passwordnya admin. Database-nya itu sesuai yang di sini ya. Yang kita buat tadi namanya catfish tadi kan di sini. Nah, terus ya udah gitu. Nah, lalu yang terakhir nih ada namanya atribut provider name. Nah, ini dari modul yang sudah di-download tadi. Kan namanya NPG SQL ya. Nah, kalau udah kita Ctrl S, kita save, lalu kita close. Ini kita close juga. Nah, sekarang sebelum masuk kita bikin model ya, kita bikin code untuk eksekusi ke database-nya. Nah, itu caranya kita sediain satu C# dulu nih. Nah, itu bisa diklik kanan di sini, kita add, lalu new item, kita pilih code di sini ya. Nah, ini namanya SQL DB helper. Oh, ini untuk namanya bebas sih, tapi saya akan menamakannya seperti ini. Nah, lalu kita klik add aja. Nah, ini seperti ini ya. Jadi posisinya dia di hierarki itu setara sama yang lain ya. Sama SPX-nya seperti itu. Tapi ini CS-nya aja, C#-nya aja nih di sini. Oke, ini udah ada di dalam filenya ya, SQL DB helper-nya. Ini ada namespace-nya di mana dia itu biasanya sama kayak nama folder atau project di sini. Dan ini kita akan semuanya akan di sini ya kita buatnya. Pertama kita buat konstruktor dulu, konstruktor. Nah, konstruktor tuh dia itu cirinya apa aja. Baru nanti setelah kita bikin konstruktor, kita bikin metodenya. Kayak gitu ya, konsep OOP biasanya. Nah, kalau membuat konstruktor itu kita bisa gini, public, nama kelasnya langsung. Nama kelasnya kan public class SQL DB helper kayak gitu ya. Kurung biasa, lalu kurung kurawal. Enter, kita Ctrl S. Nah, kita siapin variabel dulu untuk koneksinya. Jadi kita akan bikin variabel kosongan dulu. Jadi koneksi. Si koneksi ini nanti akan menampung tipe datanya adalah NPG SQL comment. Nah, kayak gini ya, NPG SQL connection harus sama. Nah, ini kenapa error? Karena ini kan belum kita import tadi ya modul yang sudah di-download, yaitu NPG SQL-nya. Nah, kayak gini. Jadi kenapa harus kayak gini nih, kosongan gini? Jadi kan kalau misalkan kita punya string gitu ya, string kata gitu. Nah, ini kayak gini nih konsepnya. Jadi setiap variabel tuh wajib punya tipe datanya apa, tapi boleh kita kosongin ya. Kalau di C# ini boleh kita isi juga sih, misal kayak gini. Jadi harus sesuai ya ngisinya. Oh ya, ini kayak hello world gitu, hello world. Nah, masalahnya ini yang kita mau isi itu adalah koneksi NPG SQL, namanya, nama variabelnya con. Ini saya komentar saja. Nah, ini con ya di sini ya. Ini bebas sebenarnya mau koneksiku mau apa gitu. Tapi nanti gini di dalam sini, oh ini jangan lupa akses modifier private biar nggak bisa diubah dari ini ya, dari luar kelasnya ini. Nah, terus SQL developer. Nah, ini kita pakai variabel yang ini nih. Kita pakai con
Nah, itu udah ada tuh. Sama dengan new npksql connection. Kayak gitu ya. Jangan lupa titik koma. Terus ini dilanjutin aja jadi titik connection strings sama dengan configuration manager. Nah, kalau misalkan punya teman-teman masih error, ini saya sudah mengimport ya, mengusing apa tuh? Ya, kita ya, saya sudah using system.configuration, makanya ini bisa dipakai jadi gini, configuration manager titik connection strings. Jadi connection strings ini nanti yang kanan ini, yang setelah sama dengan ini, itu ngambil dari sini, koneksiku. Jangan lupa ini di to string titik koma kayak gitu. Nah, ini koneksiku ini dari yang web.config ini ya. Ini yang sudah dibuat tadi. Nah, yang ini berasal dari sini. Ini diambil, di reference. Ini nanti keangkut semua gitu ke sini. Tapi harus diubah jadi string karena nanti bakal simpen di punyanya npksql connection kayak gitu. Nah, sekarang kita bikin metode-metodenya. Oh ya, metode-metode itu ada yang void. Ya, untuk sekarang akses modifiernya public aja dulu semuanya biar ada yang void, ada yang bukan void. Ini sekilas saja. Misalkan void itu dia itu nggak punya return ya, sama kayak namanya. Misalkan public void say hello. Nah, itu dia itu nggak boleh punya return. Kalau misalkan kita paksa return gini, dia bakal error turn true misalkan ya. Nah, ini error ya. Kalau kita hover ini void itu nggak boleh punya return ya, sesuai namanya void kehampaan. Nah, tapi kalau misalkan ada yang kayak gini public, karena kita mau ngebalikin boolean kan misi kita, berarti pakai bool say hello gitu. Kita return, nah ini yang atasnya dihapus dulu, kita komen dulu, Ctrl C, ini return true misalkan gitu ya. Nah, kalau kita mau ngembalikin nilai, kita mau ngeluarin nilai dari sini, misalkan mau string, jadi ya yang dibalikin harus string ya. Nah, gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu kayak itu begitu ya metode di C#. Oke, sekarang kita masuk nih. Kita butuh ini ya, metode ada dua, query sama non query. Gampangnya kalau query itu dia expect, yang kedua, yang pertama. Kalau yang query itu dia mengharapkan kembalian ya, mengharapkan feedback. Nah, berarti kan nanti ada returnnya gitu di dalam code-nya tadi. Misal dari sistem CRUD itu kan ada create kan, ada update, ada read, ada delete. Oh, ini enggak CRUD ya, tapi CORD sama aja. Nah, dari 4 ini yang kira-kira yang butuh feedback yang mana? Apakah delete? Jadi kalau kita jalanin delete, apakah dia butuh feedback dari database? Enggak ya. Jadi yang butuh feedback itu hanya yang read aja. Jadi nanti query ini method read itu akan ada feedback. Nah, sedangkan sisanya create itu kan kita nggak butuh feedback ya. Kita ya create aja, kita push, kita masukin ke database, kita nggak butuh feedback. Kita delete ya, cuman nggak butuh feedback ya, kita nggak butuh balikannya. Cuma ngasih tahu, oh ini ID ini dihapus dong, tolong. Nah, kalau update juga yang ID ini tolong dong diupdate jadi kayak gini-gini atributnya kayak gitu. Itu nggak butuh feedback ya. Yang butuh feedback itu cuma read. Jadi ini sisanya create, update, delete. Jadi 3 ini nggak butuh feedback. Nah, metode itu tadi kalau konstruktor itu kan cirinya. Nah, ini nanti kita mungkin bahas lebih dalam di nextnya. Konstruktor itu dia itu ciri-ciri yang untuk sementara gitu dulu ingat ya. Metode dia itu bisa ngelakuin apa aja. Nah, ini jujur saya kurang kurang hafal, jadi langsung saya kopas saja metode-metodenya. Ini adalah metode query, execute query. Jadi dia butuh return ya, kita butuh feedback. Nah, ciri-cirinya tadi, kalau misalkan kita butuh feedback kan kita harus kasih tahu ya apa yang mau dibalikan. Karena ini yang mau dibalikan itu bentuknya data table. Jadi ya, karena dia mau ngeluarin ini, karena ini kan dieksekusi nih, diambil dari database, ini dikeluarin dari metode ini, dilempar nanti ke tampilannya, ke view-nya gitu. Tapi karena dia itu bentukannya balikannya data table,
Nah, nama metode juga namanya data table kayak gitu. Nah, ini error karena belum diimport ya, harus kita import lagi. Maksudnya using, kalau import itu di Python ya. Ini using system.data ya nggak sih? Kita Ctrl S, kita ke bawah. Nah, ini ya. Nah, ini saya langsung kopas, ada yang error ya, nggak sesuai. Nah, ini yang kita open itu bukan connection tapi namanya con ya di sini. Karena di konstruktornya itu udah dikasih nama con di sini ya. Nah, jadi kita telah satu-satu ya. Gini, jadi kita punya metode execute query yang nanti akan ngembalikin atau akan memberi feedback yang manggil. Karena ini belum ada yang manggil, di sini adalah null reference. Karena nanti dipanggil dia butuh feedback dan feedbacknya data table, maka nama metodenya adalah data table. Ini dikasih namanya terserah. Kalau mau dikasih bahasa Indonesia biar agak beda gini, nggak boleh, eksekusi query gitu ya. Nah, ini kita butuh parameter nih. Loh, kenapa kita butuh parameter? Nah, karena kan yang ya kita nanti butuh mengexecute untuk query-nya ya. Nah, nanti kan dipanggilnya eksekusi query string SQL-nya apa gitu. Query-nya apa? Ya nanti mungkin biar lebih jelas nanti kita contohkan. Saya contohkan maksudnya. Nah, terus anggaplah ini nggak punya parameter dulu deh, gini ya. Nah, tapi ini error. Ya biarin lah gini ya. Defaultnya saya nggak usah pakai default, nanti bingung lah. Ya pokoknya dia butuh parameter gitu. Kalau misalkan masih bingung dengan konsep function sama metodenya sama aja kan ya sebenarnya ya. Function itu kan kalau di Python sih ada dua ya. Function itu yang di luar kelas, tapi ini karena dia ya di dalam kelas namanya method ya jadinya, tapi perlakuannya sama kayak function. Nah, intinya gitu dulu. Jadi gini, kita lanjut dulu ke line 33 ini ya. Nah, di sini ada deklarasian lagi. Kita kasih tahu nih, ODT ini nanti bakal menampung data table karena dia kan ya menginisiasi ya apa ya. Pokoknya dia bikin baru dari data table gitu. Kalau misalkan gini doang, ya nggak bisa ya. Ya kalau misalkan gini doang, mungkin kelihatan, oh DT ini nanti akan menampung data table yang baru. Tapi karena aturan di C# itu variabel harus pakai data table, ya kita harus kasih tipe datanya. Tapi yang pasti bukan string ya, karena dia bikin baru dari data table, maka dari itu ya juga pasti nanti DT ini kan akan menampung ya data table kayak gitu loh. Nah, data table. Nah, lalu ini yang merah-merah dibiarin dulu, kita sambil jelaskan dulu ya. Saya sambil jelaskan, kita telah bareng-bareng. Di sini ada try dan catch. Kalau try berhasil ya bagus, masuk ke sini. Kalau error nanti dia di catch errornya, ditangkap. Nah, kita try, kita koneksi open dulu. Kita bikin variabel baru untuk cmd-nya, komennya. Kita inisialisasi lagi npk SQL comment. Nah, cmd ini, komennya ini di connection-nya itu adalah yang dapat dari cirinya tadi. Di atas ini kan, ini ya. Ini udah ada portnya, ada localhost dan segala macam, itu akan disimpan di sini maksudnya. Nah, kalau udah koneksinya disimpan di sini, baru disimpan lagi comment text-nya untuk query. Nah, query itu kalau belajar database itu yang select all from apa, terus join apa, itu namanya query ya. Yang kayak di awal video itu. Nah, tapi nanti kita lakukan di sini, bukan di Postgre-nya gitu. Jadi nanti parameter ini kan dioper ke sini kayak gitu. Lalu ketika sudah, nah comment type-nya ini, nah ini saya kurang paham ya buat apa. Tapi yang jelas nanti si DA ini akan ngefill data table-nya kayak gitu. Ini bisa kayak kalau setelah ditutup harus setelah dibuka harus ditutup ya koneksinya. Nah, dispose ini adalah membersihkan ya, seperti membersihkan biar nggak berat. Ya biar nggak berat saat buka tutup ininya. Jadi harus dibersihkan dulu. Nah, ini untuk eksekusi query. Jadi ya otomatis metode ini nanti akan dipakai untuk read-nya. Nah, selanjutnya ada eksekusi query lagi nih. Nah, bedanya sama yang atas apa? Ini eksekusi query udah, terus ini eksekusi query lagi. Nah, ini adalah nanti kalau misalkan kita itu bukan pakai, ini cuman masalah format aja, format penulisan nanti. Tapi ya untuk sekarang biarkan kayak gini dulu aja, nggak apa-apa ya. Ini ganti jadi con. Ini jadinya nanti overloading ya. Kalau tahu materi OP, jadi overloading.
antara ini atau yang ini nih, tergantung isinya. Kalau isinya memenuhi syarat yang ini, berarti ya masuk ke sini. Kalau isinya memenuhi syarat yang ini, berarti masuk ke situ. Nah, terus udah ya, dia butuh return juga. Nah, kita tambah lagi sekarang eksekusi non query gitu ya. Eksekusi non query ini ganti con. Terus kita juga punya versi yang satunya yang beda parameter. Nah, ini eksekusi non query juga. Ini cuman beda parameter. Tapi yang jelas nanti file ini akan kita pakai semuanya di dalam setiap fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita perlu bikin model untuk si database-nya. Misalkan saya akan membuat folder baru di sini, terus diklik add, terus ada new folder ya. Terus kasih nama foldernya itu models. Ini bebas sebenarnya, tapi saya akan menamakan folder ini model seperti itu. Lalu kita tambah lagi file baru, kita add di item, kita kasih nama yang sesuai nih. Nah, lele.cs C# ya. Kita add. Nah, ini yang sebelumnya biar nggak bingung, yang nempel sama webnya, ini kan ada juga nih C# menempel sama webnya. Nah, ini diganti aja jadi underscore, jadi biar nggak bingung nanti. Takutnya error gimana gitu ya. Terus yang di sini kita ganti juga nih AS ini nama foldernya, nama projectnya ya. Terus ini titik underscore lele karena dia akan merefer ke sini ya. Dan yang di designer dia otomatis berubah seperti itu. Ini ditutup aja dulu. Nah, sekarang ini yang ada di folder model sini ya. Nah, kita kan biasanya di database itu butuh ID ya. Jadi kita private gini. In string id titik koma, terus kita butuh apalagi private string nama lele ya, nama lele kayak gitu. Nah, lalu di sini kita bikin konstruktornya, konstruktor. Nah, kalau konstruktor itu kayak tadi ya, nama metodenya itu kayak nama kelasnya, jadi kita public. Jadi kita harus publik ya. Kenapa publik? Karena kan konstruktor ini nanti dipanggil di file lain gitu. Nah, nanti kita lihat deh. Ini sekarang langsung namanya. Jadi ini konstruktornya. Kurung biasa, kurung kurawal. Nah, ini udah ada. Tapi saya akan menuliskan lagi. String id, string nama. Terus di sini this.id sama dengan ID. Nanti kalau misalkan nggak tahu, saya jelaskan apa maksudnya di sini, tinggal diikutin aja dulu, nggak apa-apa. This.nama sama dengan nama. Nah, jadi ID yang di sebelah kanan ini adalah dari parameternya ya. Nah, sedangkan this ID dan this nama ini merefer ke sini. Nah, biar nggak bingung sekarang, karena kita misal baru belajar, kita tak bisa tambahkan underscore aja gitu biar agak beda di depannya. Jadi biar tahu ini dapat dari mana gitu. Ini dapat dari mana? Nah, udah kita bikin metodenya nih. Metode. Nah, di lele ini apa? Di setiap file C# atau file OOP ini kan pasti ada konstruktor, ada metode. Nah, kalau konstruktor itu kan adalah ciri-ciri ya. Nah, kalau kayak gini kelihatan nih ciri-cirinya. Nanti di lele itu dia punya ID yang pasti ya, meskipun nggak kita tambah nanti auto increment, dan pasti punya nama lele gitu untuk studi kasus yang saya buat gitu kebetulan gitu. Nah, mungkin bisa sambil dibuka ya bagi adminnya. Di sini saya mau buka lagi bagi adminnya. Nah, ini kalau sudah ya kita select, kita tes di dalam lele itu ada apa aja ya. Nah, ini kebetulan udah ada gitu yang ada di database-nya. Jadi ya udah kita sesuaikan nih, ada field ID sama apa ya nyebutnya ini ya. Ada atribut ID, maksudnya ada atribut nama. Nah, ini saya nggak sesuai banget, tapi nggak apa-apa. Tapi nanti pas query-nya harus sama persis ya kayak ininya, atributnya ini. Kalau di sini kan nggak ada underscore lele-nya kan ya. Nah, kayak gitu. Oh, ini salah. Ini udah jadi. Nah, kayak gini ya. Ini nggak ada lelenya. Nah, sekarang kita bikin metode kan yang pasti CRUD ya. Ada create, ada update. Kita bikin dulu komennya. Ada delete, ada read dulu delete, terus ada delete. Nah, CRUD ya. Nah, kalau bikin metode berarti kan kita public biar bisa dipakai nanti di luarnya. Public apa nih? Kita kasih nama public create lele. Kurung biasa, kurung kerawal, enter. Jangan lupa di sini karena dia create nggak butuh ini ya, nggak butuh
feedback kita berarti kasih void. Nah kayak gitu. Nah terus gimana eksekusinya? Nah ini pakai konsep yang di OP itu namanya inheritance atau pewarisan. Jadi si lele ini nanti akan mengextend dari ini C# yang tadi nih yang sudah dibuat, yaitu SQL DB helper kayak gitu. Jadi ini namanya mengextend ya. Lele itu mengextend SQL DB helper. Ini kalau misalkan bingung ya, yang jadi anak tuh yang ini, nanti yang jadi orang tuanya ini. Nanti kalau misalkan ada kolam, berarti kolam titik 2 SQL developer, terus ada karyawan lagi, karyawan titik 2 SQL developer, terus ada aktivitas titik 2 SQL developer. Kenapa harus diginiin? Karena kita mau memakai metodenya gitu. Ya kita kerjakan dulu saja ya. Nah di dalam sini ini kita tulis gini, kita kasih variabel namanya query. Ini terserah sih, mau key aja dong, nggak apa-apa. Nah ada variabel namanya key, dia itu tipe datanya string. Nah dia bakal menampung string dan stringnya kayak gini ya, ada insert into lele, terus nama lele, terus value-nya itu index ke 0. Nah ini kita lanjutin di bawahnya dulu biar nggak bingung. Nah terus nanti ini key-nya ini akan menampung formatting string. Si nama ini akan masuk ke indeks ke 0. Jadi ini namanya formatting string ya. Nanti kalau misalkan ada lagi, misalkan umur lele gitu, kalau mau pakai, ya berarti ini nanti tinggal di koma indeks ke 1 gitu ya. Karena ini cuman 1, ya cuman nama ya. Ya kayak gini aja bisa. Nah kalau udah kayak gini kan key-nya itu nanti menampung stringnya. String ini anggapannya kayak ditempel gitu, ditempel. Jadi kita nanti namanya ini dapat dari inputan user dari web, ditempel ke sini. Nah si key-nya ini yang udah fix, yang udah ketempelan sama ini, kita execute ya, karena metode yang di SQL developer ini namanya eksekusi maksudnya pakai bahasa Indonesia ya, eksekusi query itu kita bisa gini, eksekusi non query atau query non ya, karena dia nggak mengharapkan feedback, karena kan cuma nge-create apa yang di-execute. Nah key-nya yang di-execute. Nah ini kan metode berasal dari SQL developer ini ya. Coba kita scroll ke bawah. Ini belum di save ya. Kita save. Nah ini ada satu reference nih di sini. Nah gitu. Jadi kita eksekusi atau execute lah, sama aja lah ya. Belibet sendiri namanya. Ya pokoknya gitulah. Nah ini kenapa bisa dipakai metodenya? Padahal kan dia di SQL developer. Nah karena dia itu udah mengextend dari SQL developer kayak gitu. Kalau misalkan nggak kita extend, terus kita biarin kayak gini, nah itu nggak bisa ya kita pakai metodenya. Nah kayak gitu. Nah terus kalau misalkan kita bikin update, public, nggak mengharapkan kembalian ya, public void date lele string key sama dengan kayak gitu. Nah ini ada query kayak biasa ya di sistem basis data, ada update nama tabelnya, kita set nama lele. Ini harus sesuai yang di Postgre-nya ya yang ini. Makanya tadi saya bilang nggak apa-apa kalau di code nggak sama, tapi kan nanti ujung-ujungnya kita tempel gitu. Nah ini nama lele sama dengan ini, nggak usah bingung dulu. Ini nanti kita tempel gitu, kayak tadi kita tempel kan pakai indeks nih. Nah tapi kayak kita tempel lagi gitu dengan cara yang berbeda. Ya ini kayak query biasa aja sih. Ada set nama lele, terus nama apa yang mau diganti, terus ID yang mana nih yang mau diganti, oh ID yang sekian gitu ya. Nah cara nempelnya gimana? Kalau tadi kan cara nempelnya gini nih, nama ini nanti ketempel ke sini gitu. Nah kalau kayak gini kita bisa langsung pakai metodenya eksekusi non apa query non ya, karena nggak mengharapkan feedback gitu. Kita isi, ini kita enter nggak apa-apa kayak gini. Nah jadi key-nya nanti, oh ini nih si targetnya ada dua nih tempel, ada yang pakai add nama, nanti dia tempel ke sini add ID, dia nanti tempel ke sini nih gitu. Nah sedangkan yang di sebelahnya ini apa nih, ini tadi juga nih, ini ada. Nah itu referensinya itu dari sini ya, line 10-11 gitu. Jadi saat kita buat baru nanti bakal disimpan di sini seperti itu. Nah nanti mungkin bisa saya jelaskan lebih lanjut untuk prakteknya lebih langsung gitu, biar kelihatan gitu. Nanti saya jelaskan ulang prosesnya dari line per line saat user menginputkan sesuatu seperti itu.
gitu. Nah, ini kenapa error? Ini karena kita belum pakai using npk SQL modul yang sudah di-download tadi di awal. Nah, kayak gini, using npk SQL, kita Ctrl S. Nah, gini. Nah, jadi ini cuman beda cara nempel aja. Kalau yang ini nempel pakai bawaan dari C# itu sendiri. Oh, sorry. Yang ini maksudnya dia itu nempel pakai yang dari bawaan C# itu sendiri, ditempel. Oh, ini ada query nih, diisi apa? Diisi pakai ini. Nah, cara nempelnya gimana? Oh, pakai string.format. Okay. Nah, kalau ini pakai npk SQL ya. Jadi kita pakai modul bawaan, bisa dibilang third party, pihak ketiga. Nah, jadi gimana caranya? Oh, ini nih yang add nama, tempelin dong pakai yang ini. Nah, tempel ke sini. Oh, yang add ID nanti tempelin pakai ID, pakai yang variable tadi tuh, yang sudah di konstruktor gitu. Nah, kayak gitu. Nah, udah create, update, read. Ini harusnya readnya di atas ya, biar CRUD ini CURD ya, nggak apa-apa dah. Nah, ini kita public read lele kayak gitu, kurang biasa, kurang kerawal. Nah, karena read itu mengharapkan feedback ya, kita nggak bisa void gini. Nah, kenapa nggak bisa void? Kan karena setelah di read kan kita mau lempar ke webnya gitu ya. Ya biar gampang lah. Istilahnya kita mau lempar lagi nih data yang udah. Ini kan nanti dipanggil ya metodenya. Nah, setelah dipanggil, ini kan dia mengharapkan feedback dan dilempar ke webnya kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa void. Apa yang mau kita lempar bentuknya? Apakah string? Bukan ya. Apakah integer yang mau kita lempar? Enggak juga. Yang mau kita lempar itu bentuknya adalah data table. Sorry, ini pakai gini ya, data table. Nah, ini belum bisa dipakai karena kita belum using lagi di sini. Nah, ini bawaan dari C# langsung ya, system.data kayak gitu. Kita scroll. Oh, masih belum ya. Oh, ini harusnya T-nya gede. Nah, gini. Nah, ini masih error karena belum ada return ya, wajib return kita. Apa yang mau di return? Yang mau di return ya nanti deh. Ya, sekarang kita pakai apa? Eksekusi apa nih? Eksekusi query apa non query? Query ya, karena kita mengharapkan feedback kayak gitu. Apa yang dieksekusi? Yang dieksekusi adalah sebuah string, maksudnya sebuah query. Nah, kita bikin query-nya gitu. Kita bikin string query. Pakai key juga nggak apa-apa. Berarti kan select all from lele gitu ya. Nah, ini lelenya kecil karena di database-nya pakai kecil ya namanya, kayak gini ya, sama ya. Nah, terus ini titik koma, apa yang mau dieksekusi ini gitu, titik koma. Jangan lupa dibalikin ya. Kita bikin variabel baru namanya dt. dt sama dengan dia itu akan menyimpan dulu nih di variabel sini. Nah, aturannya kalau di C# nggak boleh ya, nggak ada tipe datanya kecuali memang udah dideklarasikan. Jadi ini memang belum dideklarasikan, jadi ya tadi deklarasikan data table tuh. Nah, ini kita return adalah dt-nya gitu. Ya, ini coba disimpan dulu ke sini, habis itu baru kita lempar lagi. Lemparnya kapan dan kemana? Nah, itu belum. Nanti habis selesai model sini kita akan praktek satu-satu. Kita pakai ini create, update, read, dan delete-nya gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah delete, void ya. Kita nggak mengharapkan feedback dari penghapusan ini. Public void delete lele gitu ya, bebas namanya. Apa yang mau dieksekusi? Ya pasti string. Gimana kita pakai variable biasa key gitu. Delete from lele where id sama dengan id. Nah, ini saya tidak akan menggunakan yang bawaan dari C#. Nah, kalau misalkan bentuknya kayak gini itu sama aja kayak gini ya, yang atasnya ini bisa kita ganti juga biar sama gitu ya. Nah, kita tempel dengan cara yang sama kayak ini, pakai npk SQL parameter. Atau teman-teman juga bisa, kalau bisa memungkinkan pakai yang ini nempel secara biasa, ini pakai index ya gitu ya. Tapi di sini saya akan menggunakan cara nempel pakai npk SQL parameter ini. Nah, ini bisa kita eksekusi query apa non query ya. Gini, apa yang mau dieksekusi? Nah, ini kalau dilihat ya, kita lihat, oh gini, nanti saya jelaskan habis ini. New npk SQL parameter, apa yang mau ditempel, di mana kita mau nempel, di id, dengan apa ya kita mau nempelnya, dengan variabel id gitu. Ini merefer ke atasnya ya, ini ya, di atas sana, di konstruktornya kayak gitu.
Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau dilihat di sini, ini ada dua pemanggilan metode yang sama ya namanya, yaitu eksekusi non query tapi parameternya string aja gini ya, atau pemanggilan eksekusi non query tapi gini parameternya, pakai npk-scale parameter. Nah, itu yang disebut namanya overloading ya di konsep OOP. Nah, jadi dia kayak milih gitu. Kalau misalkan isinya kayak gini, misalkan isinya query, dia bakal kayak gitu. Nah, kita cari. Nah, berarti pakai yang ini nih. Yang eksekusi non query tapi yang string parameternya. Kayak gitu. Atau sebentar, yang ini eksekusi non query tapi parameternya kayak gini. Nah, itu dari kayak gini, pakai yang ini nih, pakai yang ini. Nah, ini kan parameternya SQL, terus ini pakai npk-scale parameter kayak gitu ya. Nah, itu namanya overloading. Nah, gitu teman-teman. Nah, berarti sekarang udah jadi nih yang berhubungan langsung dengan database ya, model. Coba kita balik ke view-nya, itu kan ada di dalamnya sekarang. Nah, ini kita mau oper data itu ke sini gitu. Caranya gimana? Nah, caranya kita gini. Kita pertama bikin di sini form ya. Kita harus pakai form memang kalau di ASP itu memang harus dibungkus kayak gini ya, pakai form. Jadi yang apa-apa diikutin aja kalau bingung. Nah, terus di dalamnya kita pakai div lagi aja nggak apa-apa. Kita pakai div, di enter lagi, terus kita kasih di sini ASP tik 2 multi view pakai run add-nya tetap ya sama di server. Nah, kita kasih ID dulu, ID MV. Nah, ini kalau misalkan bingung diikutin aja nggak apa-apa. Nah, dari segitu kita tutup ya. Nah, di sini kita bikin namanya ASP view. Ini ngeselitnya nggak ada ininya ya, autocomplete-nya. ASP, kita kasih di sini namanya ID sama dengan lele. Nah, di dalamnya ini yang kita kasih panel lagi, ASP panel. Nanti saya jelaskan. Run add server ID-nya. Di sini ID-nya adalah panel. Ini ganti aja jadi view untuk lele maksudnya ya. Nah, ini ditutup, jangan lupa ASP panel. Bikin lagi satu di sini namanya panel form. Jadi kita bikin kayak semacam single page application ya. Kita yang pertama ini kita bikin untuk tabelnya. Nah, untuk yang ini nanti itu untuk ngisinya gitu. Jadi nanti buka tutup ya. Nanti kalau misalkan ini muncul, ini ditutup, dan sebaliknya gitu. Ini muncul, ini ditutup. Nah, itu pakai C Sharp-nya nanti kayak gitu. Nah, sekarang kita isi dulu nih yang di panel. Kita isi dulu ya untuk tabelnya. Ini saya langsung kopikan saja. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa ikutin aja sambil saya jelaskan. Nah, di dalam panel yang pertama ini kita pakai judul ya, daftar lele kayak gitu. Terus yang div ini itu button, dimana pakai ASP link button, run add server, ID-nya tombol tambah data, ini ID-nya bebas. Terus on click-nya tombol tambah data klik, ini ID-nya bebas. Nah, lalu ini dikasih CSS biar bagus, dikasih margin top biar ada jaraknya dari atas, dikasih warnanya BTN primary. Terus ini adalah yang I ini, itu logo plus ya, terus tulisannya ada tambah data, terus jangan lupa ditutup untuk buttonnya kayak gitu, dan button ini dibungkus sama div sendiri ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus di bawahnya masih ada grid view. Nah, ini grid view ini yang utamanya ada di sini malah nih. Nah, grid view itu nanti kayak bentuknya tabel gitu. Nah, ID-nya itu grid view, CSS-nya ini ya, dia itu tabel. Kita kasih tahu, oh ini dia itu tabel. Tabelnya strip, jadi nanti hitam putih gitu. Terus margin top 3, run add-nya server sama. Terus ini dibiarkan saja kayak gini. Nah, ini yang penting nih, ada data key names, ID lele, nama lele. Ini sesuaikan yang dengan yang ada di database, karena selanjutnya kita akan ngebind data gitu. Nah, terus on row command itu namanya perintah create view gitu. Nah, lalu ada kolom di sini dimana ada template field yang ini yang saya blok ini, coba fokus. Nah, ini header itu nomor, dikasih ASP label itu label nomor, kayaknya nggak pakai juga sih, tapi nggak apa-apa. Nah, isinya itu ini kayak panjang dari data gitu. Misalkan datanya di database itu ada 5 data, karena dia mulai dari 0, karena dia mulai dari 0 ya, itu kan ya berarti nanti ditambah 1 gitu. Jadi untuk nomornya, pernomorannya nanti. Nah, untuk nama nih kita bind, kita tempel ya, kita bind ya nama dengan nama lele. Jadi nanti
dia akan di looping sebanyak datanya di sini gitu. Nanti kita lihat deh. Nah, lalu yang terakhir ini, kolom terakhir ada aksi, dimana aksi ini cuman button ya. Dia tuh cuman tombol aja yang di looping sebanyak berapa kalinya. Ya intinya ini adalah looping nih, banyak banget looping. Ini kan karena mulai dari 0 tambah 1, nanti looping sebanyak datanya. Ini juga looping sebanyak datanya. Looping juga sebanyak datanya. Dan ini ada CSS class, btn warning ini biar warna kuning, btn danger ini biar warna merah. Itu mungkin bisa dilihat lagi ya dokumentasinya Bootstrap. Terus run add-nya jangan lupa, ini kayaknya bawaan emang server gitu. Ini ID-nya, label edit sama label delete. Ini mungkin kalau diperlukan nanti, tapi ya nggak apa-apa. Terus ada comment name-nya ubah dan hapus. Nah ini untuk buka tutup panelnya nanti ya. Lalu ada comment argumen ini, data item indexnya, jadi biar gampang nanti ya. Lalu ada pencil square, ini adalah logo pensil saat mau ngedit gitu. Terus ini juga ada JavaScript-nya, jadi kalau misalkan dipencet ada pilihan apakah kamu yakin ingin menghapus kayak gitu. Terus ini juga ada logo tempat sampah, dan itu sih selebihnya. Ini juga saya nggak detail banget ya, jelasinnya juga karena saya tidak terlalu jago di sini. Itu untuk panel yang pertama, ingat ya. Ini panel ada dua ya. Panel yang data table, Ctrl KC. Nggak bisa ya. Ctrl KC. Ini table gitu ya, biar beda. Ini kasih sini. Samain kayak gitu. Ini akhir table. Nah terus di sininya panel yang kedua itu ada. Nah ini panel yang kedua kita sisipkan di sini ya. Itu ini dihapus dulu aja deh. Ini kita kasih BR mungkin ya buat pembatasnya. Ini di Ctrl V. Nah ini kita isi dengan judulnya H3, tag pembuka H3, tag penutup H3 gitu ya. Ini ngeselin emang. Nah terus ada table dimana nanti dia pakai margin bottomnya 3, ini for-nya biar nanti kalau diklik itu bisa dari teksnya atau kolomnya. Terus ini kelas dari bootstrapnya, margin top 5, pakai nama lele. Terus pakai text box kita ya untuk menangkap si teksnya nanti. Nah ketika sudah, ini ada tombol simpan, update, batal. Nah ini tergantung, kalau kondisinya dia mau nge-create nanti yang muncul tombol simpan, kalau mau update nanti tombol update yang muncul gitu. Dan ini ada button sukses, ada dua ya. Ini dia disesuaikan saja sama CSS nya Bootstrap ya, sesuai kemauan hati. Terus juga ini ada pemanggilan fungsi nanti ya, tombol simpan klik, tombol update klik, tombol batal klik. Nah ini pemanggilan fungsi itu ada di backend-nya ya. Nah sekarang kita ke backend mungkin ya, sebentar. Nah ini kita kasih defaultnya itu adalah visible itu false dulu ya. Jadi pertama kali user buka itu form untuk nambah itu kita false, jadi biar nggak kelihatan dulu. Nanti kita ubah lewat sini. Nah lele aspx.c# kayak gitu. Nah ini ketika dia ini ya, ini defaultnya kayak gitu. Defaultnya itu kita kalau nggak ada postpack ya ini mungkin teman-teman bisa dicari sendiri apa itu postpack. Tapi yang jelas di sini ini defaultnya kayak gitu. Defaultnya ketika webnya lele, halamannya lele itu dibuka. Jadi ada MV tadi, MV ini merujuk ke ID ini ya. Sini ID-nya multiview, dikasih nama MV, jadi biar cocok aja gitu. Dikasih nama yang beda kayak gitu boleh sebenarnya. Cuman biar gampang ingetnya. Terus mv.setActiveView, apa yang di active view lele gitu. Nah ini view lele ini masih error karena belum dikasih runat ya di sini view-nya. Ini di sini kasih server. Nah Ctrl S kalau udah, nah dia nggak error ya. Nah kalau udah di set aktif, kita isi datanya. Nah ini isi data ini function ya, jadi kita bikin function dulu, public void isi data kurung kurawal kayak gitu. Nah ini ada tulisannya satu reference di sini. Kita bikin objek baru dulu karena isi data itu nanti ngambil read ya kan, ngambil metode read lele ya di sini yang sudah dibuat. Mana ya? Nah ini read lele, maka kita harus bikin dulu supaya bisa kita pakai metodenya kayak gitu. Berarti lele l new lele. Nah ini kenapa nggak bisa? Kenapa tidak bisa? Karena ininya belum kita import, kita belum using di sini, using asp.
.NET, nama projectnya models. Jadi kita import models atau using models. Nah, terus kita titik koma di sini. Nah, kok gitu lelenya udah bisa kepake. Nah, baru di bawahnya ini bisa kita read lele kayak gitu. Nah, tapi ini butuh parameter ya. Kalau kita hover butuh parameter ID sama nama. Nah, sedangkan isi data itu kan ya kita nggak perlu tentuin ID-nya berapa atau namanya apa ya. Jadi bisa kita kosongin aja. Karena kan read lele semuanya gitu ya. Semuanya kan mau dibaca. Nah, kalau kayak gini kita bisa panggil metodenya read lele. Tapi kan ketika ini dipanggil, berarti ini lompat dulu ke sini. Oh, ini ada yang manggil nih. Ada yang manggil nih, bro. Set nyampe 50 aman, sampai 51 eksekusi, sampai 52. Oh, nih balikin nih. Siapa tadi yang manggil? Balikin ke iexpect.cs. Oh, oper lagi ke line 28 di iexpect.cs ini. Nah, itu kita harus tampung ya di variabel. Namanya dt aja nggak apa-apa karena dia kan balikannya dt ya. Jadi ini data type mau pakai D aja gitu apa ya, penampung gitu ya, boleh aja sih. Yang penting harus dia tipenya data table, jangan lupa di using system data koma. Nah, lalu penampung ini diapain? Nah, penampung ini dioper ke itu view.data source sama dengan apa, penampung gitu ya. Lalu grid view titik data bind sama dengan bukan sama dengan ya, tapi kayak gini. Nah, jadi kita bind biar nempel di setiap kolomnya yang sesuai gitu. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, karena ini kan langsung ngambil ya dari database kan, berarti itu nama atributnya persis sama kayak yang di sini yang kita deklarasikan di sini. Makanya kenapa kita harus deklarasikannya sama persis yang kayak di sini kayak yang ada di database, karena mau kita tempel gitu data bind. Nah, nanti kita lihat deh, kita tes nanti. Nah, ini coba kita tes aja ya, kita jalanin iexpect lelenya. Nah, ini masih error karena belum ada, nggak punya tombol tambah data klik. Nah, itu untuk functionnya. Jadi kita bikin dulu 12, cek 12. Nah, biar nggak error, yang on click ini susah banget ngomongnya. Yang on click ini itu dijadiin function. Nah, ini ada on click tombol tambah data klik. Nah, ini kita bikin function nih di sini. Public void nama functionnya ya sesuai. Jangan lupa di dalamnya ditambah kayak gini. Oh, sorry. Ditambah kayak gini. Nah, jadi biar nggak error nanti ya. Terus kita bikin lagi, cari yang on click di sini ada apa aja ya. Ini bukan. Nah, ini dia tombol simpan klik. Ini kita bikin ke bawah, kita Ctrl D, apa namanya, tombol simpan klik, terus bikin lagi tombol update klik, terus yang terakhir tombol batal klik. Nah, ini jadi fungsi-fungsi ini atau metode-metode ini adalah untuk perilaku dari apa yang kita klik nanti do something di sinilah, seperti itu, do something. Tapi kita do something itu nanti ya. Nah, coba kita run dulu. Nah, ini ada satu lagi yang ketinggalan ya, on throw comment. Nah, jadi ini coba kita stop dulu. Jadi selain on click, ini kan on click. Nah, ini juga ada on row comment. Jadi ini kayak on click tapi di khusus grid view ya. Nah, ini coba kita bikin aja nggak apa-apa. Kita copy, taruh bawahnya perintah grid view. Jadi ini merujuk ke line 13 di sini ya. Nah, ini coba kita run lagi. Nah, ini adalah tampilannya ya. Nah, ini udah berasal dari Postgre-nya kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalkan masih error di iexpect ini lupa ya, ada yang saya ubah. Jadi yang tag formnya itu saya hilangkan kayak gitu ya. Karena tag form itu kan udah ada di template-nya. Nah, kita cari di template-nya ini. Nah, ini kan kontennya nanti kan di dalam sini ya. Sedangkan kontennya ini udah dibungkus sama form. Kalau mau pakai form di kontennya lele, itu bisa aja ini dihapus kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kayak gini aja ya, dibiarkan kayak gini, kayak gitu. Nah, ini kita bahas satu-satu ya dalamnya. Nah, ketika kita klik tombol tambah data klik, nah ini tombol tambah data klik itu yang ini ya, button yang
setelah daftar lele posisinya. Nah, itu posisinya ada di sini. Nah, ini maksudnya kalau diklik nanti muncul form untuk kita ketik-ketik, kita tambah gitu, kita simpan ke database untuk data barunya, kayak gitu maksudnya dari tombol ini. Nah, tombol ini itu kalau di C Sharp-nya dia akan manggil tombol tambah data klik ya. Di sini ada on click ya, itu akan di back end-nya ada di sini. Nah, gitu. Nah, yang kita lakukan adalah panelnya kita visible. Panel tuh yang ini nih, false ya, visible ya. Nah, panelnya itu kan yang ini ya, yang ini. Jadi daftar lelenya itu diumpetin dulu, tampilin formnya kayak gitu. Panel formnya visible true. Kita cari ini ya, ID. Nah, kalau yang kayak gini tuh refernya bukan on click lagi tapi ID untuk ngambil objek. Nah, ini intinya kita ambil objek panel di false, panel form dinyalakan. Nah, yang tombol simpan itu di true ditampilkan, yang tombol update di false. Karena kan kita mau bikin untuk tambah ya, jadi teks update-nya itu jangan ada dulu gitu. Nah, ini coba kita refresh di sini, bisa nggak ya? Harus di stop dulu ya, stop dulu, kita run lagi, kita klik. Nah ini maksud saya, kalau kita klik batal, nah itu belum bisa ya, karena kalau maunya kan kalau klik batal kan balik ke tabel yang tadi ya. Nah itu kan, sedangkan tombol batal kliknya itu belum di apa-apakan di sini ya, di dalamnya, jadi ya nggak bisa apa-apa. Nah kayak gitu. Nah ini saya akan mengisikannya kalau batal. Kalau batal, panel yang visible itu true, sedangkan panel formnya itu yang ini itu diumpetin lagi gitu. Jadi ya kayak saklar ya, on off gitulah intinya. Coba kita run lagi ya. Kita tambah, kita batal, balik ya, tambah, batal. Nah, simpan ini belum ada fungsinya ya untuk simpan kliknya ini. Kita tangkap dulu dari text box-nya ya. Ini kan ada text box nih. Coba kita lihat di codingannya. Text box untuk input nama ya di sini ya. Ini labelnya. Nih, labelnya kan nama lele ya. Ini labelnya. Sedangkan yang bawahnya ini, nah ini text box-nya, ID-nya apa? Input nama. Nah, itu kita ambil kayak gini caranya. Input nama titik teks. Sorry nggak pakai gini. Nah, ini kita simpan ya. Kita simpan dulu nggak apa-apa di variabel namanya apa ya, yang pasti tipe datanya string, namanya bebas, anggaplah penampung lagi. Kalau nggak ya gini dah, nama lele, nama gitu aja. Nah, terus kalau misalkan simpan ya, berarti kalau di modelsnya kita mau manggil metode yang mana nih? Create lele, update lele, treat lele, apa delete lele? Create ya. Nah, karena mau pakai metode yang ini ya, tetap harus kita deklarasi, bukan ini ya, kita inisiasi objek baru gitu. Lele ininya terserah sebenarnya, terserah gitu ya, ininya terserah, yang pasti dia harus menginitiate new lele. Sorry kalau ada penyebutan salah dari inisiasi, pokoknya intinya kita bikin baru gitu. Nah, konstruktornya apa nih, cirinya apa yang mau kita masukkan? Nah, kalau create dia kan butuhnya ini ya, butuhnya nama aja ya, ID nggak kita masukkan karena dia auto increment. Pas buatnya di Postgres itu udah saya set auto increment, jadi cuman butuh namanya ya. Namanya itu sedangkan dapat dari konstruktor dari sini. Nah, kalau kayak gitu berarti di sininya ID-nya kosong, namanya dapat dari nama, dapat dari line 44 ini ya. Kayak gitu. Baru kita eksekusi. Ini terserah titik create lele titik koma, ini kita Ctrl S, kita stop dulu, kita start lagi. Nah, ini coba sekarang kita tambah ya, kita tambah namanya latihan, lele latihan. Coba kita simpan. Nah, ini harusnya udah ketambah tapi belum, ini belum apa ya namanya, belum balik lagi ke sana karena tidak ada codingan. Ketika kita klik simpan balik ke sana, coba kita batal aja. Nah, ini sorry belum muncul ya. Nah, biar ada, kita kasih isi data lagi, kita panggil metodenya ya. Kalau udah kita panggil, kita yang formnya, panel form titik visible false. Panel yang biasa kita visible true. Kita Ctrl S, kita stop dulu, kita continue, kita start lagi. Nah, ini coba kita tambah
lele latihan CRUD, kita simpan. Nah, ini udah nampak ya. Ini juga yang pertama tadi udah nampak. Kenapa nggak nampak tadi? Karena belum diisi data lagi ya. Di sini harus dipanggil metode isi data. Karena harus di read ulang ya. Di sini kan ada metode read, jadi harus di read ulang, harus diambil lagi dari database yang udah terbaru. Tombol simpan udah, tombol batal udah. Nah, sekarang tombol update. Ya, sebelum kita isi lagi nih metode-metode ini, coba kita tes ya yang di lele XPX. Nah, kalau kita lihat di sini kan, coba saya tambahkan ini. Ini kan bagiannya nama lele nih. Coba misalkan kita iseng aja h1/h1. Di sini iseng. Coba kita Ctrl S. Coba kita run lagi. Nah, jadi itu dia bakal ke looping ya. Looping terus setiap dan sebanyak datanya kayak gitu. Jadi kesimpulannya satu ginian itu memang looping ya, yang kayak tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ini dia looping, kalau nggak pakai ini dia looping datanya aja ya, karena kita nggak pakai teks iseng tadi. Coba kita refresh bisa langsung kayak gini ya. Nah, sekarang gimana? Ini kok belum ada, ini edit ya harusnya ya, yang kuning ini coba kita perbaiki. Nah, ini kenapa nggak muncul ikonnya? Itu karena kita di Bootstrap ada yang kurang ya. Itu CDN untuk ikonnya. CDN untuk icon tuh ada di usage sini. Ada di install, maksudnya di install. Kita ambil CDN-nya yang ini ya. Kita copy, terus kita balik ke template, taruh di atasnya bareng sama CDN Bootstrap. Setelahnya di sini ya, di enter, Ctrl V, Ctrl S. Coba balik ke sini, tampilan lelenya. Coba ini kita tanpa tulisan edit ya, kayak awal kayak gini. Ini coba kita refresh. Nah, ini udah muncul. Nah, ini kalau kita klik belum terjadi apa-apa ya, dan kalau hapus juga belum terjadi apa-apa. Itu karena kita belum dapat ID-nya. Kalau mau hapus kan pakai ID ya. Kalau pakai nama ya nanti takutnya ada nama yang sama, malah hapus dua-duanya. Nah, itu kita harus dapatkan ID dulu nih. Nah, ID itu kan udah ngebind ya sama grid view. Coba kita lihat grid view ada di lele ASPX. Nah, di sini ya. Ini kan dia udah ada ngebind gitu ya di sini. Dia kan dapat datanya yang sesuai dari database, terus dibind ke sini setiap masing-masing datanya. Nah, maka dari itu kita harus pakai perintah grid view dulu ini di sini. Caranya gini, kita dapatkan row index itu, kita deklarasikan nama, ini bebas sih nama variabelnya, tapi di sini saya akan menamakan index row, indeks baris keberapa gitu, yang dimana didapat dari comment argumen. Nah, ini mungkin bisa diubah dulu ya parameternya, bukan event arch tapi grid view command event arch, dimana kita kasih di sini ya. Coba kita Ctrl S. Nah, ini kalau misalkan bingung diikutin aja ya. Jadi maksudnya ini gampangnya kita ambil indeks, indeks keberapa, terus kita ambil ID lelenya kayak gitu. Terus tiba-tiba nanti fixnya di line 69 ini pokoknya kita udah dapat ID yang udah kita klik, bukan kita klik sih. Jadi maksudnya ID ini udah ditempeli ID indeks yang sesuai, itu akan diambil ID yang ada di database. Ini juga mungkin saya nggak jelas ngejelasinnya karena juga saya kurang paham, tapi intinya kayak gitu. Coba kita lanjut dulu ya. Nah, di sini kalau misalkan comment name-nya hapus, nah ini comment name itu dapat dari sini ya, yang nempel sama buttonnya. Nih di sini nih. Ini maksudnya. Ini comment name yang hapus, atasnya comment name yang ubah kayak gitu. Kalau misalkan dia hapus karena tadi udah dapat ID-nya ya yang sesuai ketika diklik nanti, maka kita bisa gini, lele L sama dengan kita bikin objek baru dari lele. Kalau mau ngapus itu kan butuh ID aja kan, nggak butuh namanya. Nah, habis itu L ini dieksekusi pakai metode delete lele. Udah kayak gitu, kita refresh lagi si tabelnya kayak gitu. Nah, gimana kalau misalkan bukan hapus? Nah, kalau kondisi ini kan ada hapus
ada edit kayak gitu ya. Nah itu kita bisa bikin else di sini di bawahnya. Ini ya, kalau dia comment name-nya ubah ini dapat dari yang tadi ya, yang bareng sama edit. Ini comment name ubah, comment name hapus kayak gitu. Kalau misalkan comment name-nya ubah, maka input nama, jadi text box-nya itu akan diisi dengan yang nama lelenya sesuai indeks yang diklik, dimana ID-nya itu yang nanti nempel yaitu sesuai ID yang dapat dari tadi yang udah ditempel juga. Terus kita aktifkan panel form gitu, terus kita bikin tombol update itu kelihatan, karena formatting kan yang kepake sama ya, jadi bisa di dua kali pakai. Kalau misalkan update ya tulisan update, kalau misalkan baru nambah baru nanti tulisannya tombol simpan kayak gitu. Jadi intinya ini kayak saklar. Nah sedangkan panel visible ini table dari lele semua itu dihilangin dulu, diumpetin dulu kita. Nah jadi udah ke populate gitu formnya. Coba yang Dumbo ini. Nah jadi ini kenapa bisa ke populate gini formnya, kayak gini juga nih. Nah itu dapat dari yang ini nih, ini nih. Jadi udah ke populate gitu. Nah terus kalau misalkan udah diubah-ubah misalkan gini, kalau mau kita klik update, nah itu pakai function yang masih kosong ini nih, tombol update klik kayak gitu ya. Namanya dari ya, kita lagi-lagi kita dapatkan dari text boxnya, kita simpan di variabel nama, kita dapatkan ID lele yang dari view state-nya tadi, lalu kita inisialisasi baru, objek baru kita bikin. Oh ini ada lele nih. Nah karena update itu butuh ID sama nama ya, kalau lupa coba nanti dilihat lagi materi database-nya. Jadi kalau misalkan kita update kan kita butuh ID, nama ini ya yang mau kita tiban dengan nama yang baru kayak gitu. ID yang mana nih? Lalu habis itu kita update, maksudnya kita eksekusi pakai metode update lele yang udah dibikin tadi. Kalau udah diisi data, kita refresh kolomnya, lalu panel formnya kita tutup lagi ya, visible false, terus panel tabelnya datanya itu kita true. Nah kalau kayak gini kita coba, kita run lagi ya. Nah ini kalau misalkan kita tes nih yang nomor 8 ini latihan CRUD, jadi CRUD terus kita update. Nah kayak gini ya, jadi kayak gitu sih untuk CRUD-nya. Coba kita hapus ya. Nah kalau hapus itu metodenya nggak berdiri sendiri ya, dia ada di dalam komen ini, jadi udah langsung aja gitu ketika ada comment name hapus di sini. Sedangkan kalau comment name ubah pun itu dia masih dioper lagi ke metode ya, bukan dioper sih, masih ditangani sama void yang lain ini ya, function yang lain ini gitu. Coba kita hapus. Nah ini kamu yakin ingin hapus, oke. Nah kayak gitu teman-teman. Mungkin sekian sih untuk CRUD dari ini ya, CRUD sederhana. Memang susah sih, beberapa bagian pun saya ada yang masih kurang paham ya dari maksud dari sintaks tersebut. Tapi kalau melihat dari referensi di internet seperti itu ya, mungkin ada teman-teman yang paham atau lebih tahu daripada saya gitu, bisa komen aja gitu apa yang perlu saya perbaiki. Dan intinya seperti itu sih dari code ini gitu. Nah terus kalau misalkan masih mau lanjut, saya akan mencontohkan gimana kalau misalkan tabelnya itu pakai foreign key ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di Postgre, saya tutup lagi Postgre-nya. Nah kalau misalkan kita lihat lelenya sekarang, ini udah ada ya. Nah ini yang saya tadi bilang itu ya, ID itu kan nggak mesti sama kayak indeks di sini. Jadi ya memang harus disesuaikan kayak gitu dengan perintah yang tadi. Jadi kita tempel ulang gitu. Terus kalau misalkan kita lihat kolam ya, nah ini kan ada ID kolam 123, nama kolam, jumlah lele. Nah ID lele ini kan mereference yang tadi ya. Misalkan 2 di sini namanya apa ya tadi? Python. Nanti kalau misalkan ini, kalau misalkan ditampilkan di internet di webnya kan masa iya ID-nya aja kan user bingung ya. Jadi saya maunya itu nanti
Yang muncul itu nama kolam, jumlah lele, sama nama lelenya. Jadi dua ini bukan dua tapi nama lelenya, satu ini bukan satu tapi nama lelenya, kayak gitu. Nah, ini yang kolam ya, kolam .aspx ini sudah saya ubah, tapi nggak banyak berubahnya ya. Paling cuman di panel ini ada yang namanya data key names-nya, ini ada ID kolam, nama kolam, jumlah lele, nama lele. Nah, ini kenapa kok nggak ID lele? Nah, itu mungkin nanti ya kita telah bareng-bareng. Tapi yang pasti di sini sama ya, ngebindnya itu sesuai sama data key names-nya, ini ada nama kolam, jumlah lele, nama lele. Nah, biar enak gitu, si user tuh nggak lihat ID aja gitu. Terus sisanya sama sih, ada di sini ada tombol ubah, tombol hapus, terus ada form kolam. Mungkin ini yang agak beda sih. Di dalam form kolam ini kan ada input nama kolam, kita punya text box ya. Kita input nama kolam, misalkan mau kolam merah, kolam apa. Nah, terus input jumlah lele, ini sama, pakai text box. ID-nya input jumlah lele. Nah, ini text mode-nya tapi number ya, biar dia itu, si user itu nggak bisa nginputin string atau teks aja gitu, harus angka. Nah, ini yang paling beda nih ada di sini nih, bukan text box ya kita pakainya untuk lele. Kenapa bukan text box? Karena biar si user ini nanti bisa milih lele yang udah tersedia di database. Jadi nanti bentuknya kayak drop down gitu. Terus untuk lainnya sama ya, ada tombol simpan, tombol update, tombol batal. Terus nama on click-nya juga sama di sini. Dan udah sih, selebihnya itu aja. Nah, mungkin ini formnya masih ada ya. Jadi kita hapus karena kita udah punya formnya di template. Kayak gitu. Kita hapus form ini, tag formnya. Kita Ctrl S. Nah, kita mungkin bikin model dulu ya sebelum masuk ke aspx-nya ini. aspx.cs-nya kita bikin model. Kita bikin baru aja, klik add, new item. Di code kolam. Kita add, jangan lupa kita using system.data. Using lagi npgsql. Nah, kalau yang di model sini sama ya, harus sama, maksudnya atributnya. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi ya, di database itu kan ada ID kolam, nama kolam, jumlah lele yang ada di kolam itu, sama ID lele. Nah, ini jangan lupa pakai extend ke SQL DB helper. Kayak gitu. Terus kita enter, kita bikin konstruktor. Dimana kalau kita bikin konstruktor sama ya, nama metodenya sama kayak nama kelasnya. Terus ini saya set null, tapi ya kalau misalkan nanti dibikin nggak ada juga nggak apa-apa. Ini kita hapus aja gini, biar sama kayak tadi ya. Ini kita punya konstruktor yang sama persis kayak di Postgre-nya. Coba kita balik lagi ke Postgre-nya. Nah, ini kalau di Postgre-nya sama ya, ID, nama, jumlah lele, sama ID lele. Kayak gitu. Terus kita baru di bawahnya ini kita bikin metode-metodenya ya. Ada metode create column, dimana ini sama kayak tadi ya, sama persis kayak yang lele tadi. Ada insert into kolam, nama kolam, jumlah lele, ID lele. Tetap yang kita tulis nanti ID ya, tapi representasi di webnya nanti si user akan melihat nama dari lele. Terus ini indeksnya ya, ini 0 masuk ke 0 sini, jumlah ini masuk ke 1 sini, ID lele itu nanti ditempel ke 2 ini gitu. Lalu ini bukan execute namanya, nama metodenya, tapi eksekusi non query kayak gitu ya. Udah bikin create column, kita bikin R-nya ya. Nah, ini untuk create column-nya ada string query select all from column. Tapi ini join biasa aja nggak apa-apa. Tapi ini kita join untuk create column. Kenapa kita join dengan lele? Supaya kita bisa pakai atribut nama lele. Kayak gitu. Jadi bukan select all from column aja, tapi kita harus join dengan lele. Ini mungkin kalau bingung dengan kayak gini, intinya kolam ini kita join dengan lele, di mana kolam ID lele di kolam dengan ID lele yang ada di lele itu sendiri itu sama kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa dicari lagi ya referensinya untuk kenapa bisa kayak gini, sintaks dari query SQL-nya ya. Tapi yang pasti kayak gini aja. Saya lanjut, execute
eksekusi nih ya, eksekusi query. Kita bikin update-nya. Nah, untuk update kolam, ini ada update kolam, set nama kolam, jumlah lele, ID lele, dimana ID-nya yang sesuai yang mau ditimpa ya. Kayak gitu. Kita bikin metode delete-nya. Nah, di sini ada delete kolam, dimana query-nya delete from column where ID kolam sama dengan ID ini sama ya, normal aja di sini. Cuman ini harus disesuaikan nama metodenya eksekusi, karena kita sudah buat di SQL developer-nya pakai bahasa Indonesia ya. Nah, kayak gini untuk model si kolam. Nah, kalau misalkan kita fokus ke read kolam ini ya, karena dia udah di join sama si lele, karena dia udah di join. Kalau misalkan nggak percaya ini kita copy aja dulu gini ya, kita copy, kita tes di Postgre-nya kayak gitu, terus kita run. Nah ini ya, jadi kayak dia seakan-akan jadi satu tabel. Dengan seakan-akan kayak satu tabel gini, ini kan nama lelenya jadi bisa dipakai gitu. Dengan nama lelenya bisa dipakai, gitu kita bisa bind bareng-bareng. Kita bisa bind bareng-bareng di sini nih, di kolom ASPX-nya nih, di bagian sini. Ini jadi kita bisa pakai nama lelenya gitu. Nah nanti kita bahas lebih lanjut untuk ASPX-nya ya. Nah sekarang sambil biar kita paham, ASPX-nya juga paham, nanti kita kerjakan dulu yang aspx.cs-nya. Untuk aspx.cs ini underscore kolam ya. Jadi jangan sama kayak nama kelas yang di model. Ini sama kayak tadi ya. Isi postback ini kalau nggak ada ya diisi dia sendiri gitu. Terus isi data, nah ini isi datanya bukan 2 atribut aja ya, tapi ada 4 atribut. Nah kita betulin satu-satu, karena kolam ini kalau isi data itu kan tadi ya sama kayak lele, kita nggak tentuin yang mana, yang berapa, atau ID yang berapa gitu. Jadi ya kita kosongin aja, nggak apa-apa kayak gitu ya. Terus kita read kolamnya, lalu kita read juga untuk lelenya, kita read karena dia butuh dua, apa, kalau nge-read lele kan cuma 2 ya, ID sama nama ya, kayak gitu, tapi nggak usah diisi. Nah kenapa kita harus nge-read nih, kan tadi udah di join ya, tapi kenapa harus nge-read lele lagi? Nah nge-read lele itu untuk nantilah ya. Jadi gini, DTL ini kan data table lele ya. Nah jadi nama lele itu kita dapetin text fieldnya nama lele, lalu untuk ID lele juga kita dapetin, lalu kita bind gitu, kita bind dengan DTL. Jadi nama intinya dari sintaks ini, nama lelenya itu kita pasangkan, teksnya itu kita pasangkan dengan ID. Jadi ketika nanti kita oper ke models, itu bukan nama lele, tapi udah ID dalam bentuk ID. Terus grid view itu titik data bind. Nah lalu untuk tombol simpannya ini ada nama, ada jumlah, ada ID lele. Nah yang kita tangkap itu tadi ID-nya ya. Ini meskipun yang kita tangkap itu teksnya, tapi secara default nanti akan mengambil value-nya kayak gitu. Nah ini makanya kenapa drop down list lele itu di binding lagi ya. Jadi intinya kita binding nama lele dengan ID lele, tapi tetap yang kita tampilkan nanti itu akan berubah nama lele gitu. Nah jadi kayak gini ya jumlahnya. Ini kalau kayak gini kayak text box biasa aja sih. Kalau drop down list lele ya kita ambil teksnya, itu akan value-nya ya. Sebenarnya itu value-nya. Kalau belajar PHP atau ya PHP ya, itu akan ngambil value-nya kan berdasarkan nama. Nah kayak gitu. Kalau ini berdasarkan teks. Nah lalu kita new kolam, namanya, nama kolamnya, jumlahnya, ID lelenya apa nih. Terus kita create, kita isi, terus kita mainkan saklarnya di sini. Lalu untuk tombol update sama ya. Nah ini ID-nya ID kolam di sini. Lalu nama kolamnya apa kita ambil dari user. Ini juga inputnya kita ambil dari user. ID lelenya kita ambil dari user. Jadi kita update ya, kalau update kita butuh 4-4-nya, kita update, kita isi, kita mainkan saklar. Terus tambah data ini cuman kayak saklar aja sih, intinya gitu. Terus tombol batal ini juga kayak saklar. Ini kalau misalkan mau ngosongin ya, kosongin form kali aja masih ada data yang udah ke input. Jadi misalkan formnya itu masih nyangkut gitu padahal udah di input, itu bisa kita kosongkan lagi kayak gitu, nama kolom sama jumlah lelenya. Lalu perintah grid view-nya ini belum benar.
Nah, untuk perintah grid view-nya persis sama kayak tadi ya. Cuman ini harus nah ini, karena hapus itu ID-nya ada paling belakang ya. Ini kan 3 yang pertama ini harus kita kosongkan dulu. Udah kayak gitu, terus diubah sama. Ini nge-build form edit sesuai item yang dipilih. Sama kayak tadi, tapi ini ada 2 ya. Yang di build atau dipopulate nanti kan nama kolom sama jumlah lele. Terus ID. Ini sama kayak tadi. Nah, tapi ini masalahnya kita belum bisa ngeset ya, atau saya yang masih belum tahu caranya untuk ngeset sesuai datanya. Nah, nanti sambil kita praktekkan, kita telaah bareng-bareng dari code ini ya. Kita run dulu aja, nggak apa-apa. Nah, ini yang muncul adalah nama lele. Tapi ini enaknya ID-nya itu udah nempel sekalian sama nama lelenya. Jadi kalau misalkan kita klik edit di sini, ini udah ke populate, nama kolam, jumlah lele, terus nama lelenya. Ini adalah drop down. Jadi coba kita lihat ya AXPX-nya, berarti ya yang dilihat AXPX-nya di sini ada input nama kolam ini. Terus ini juga udah di populate tadi ya, yang build tadi. Ini jumlah lele juga udah di build yang sesuai. Nah, terus kita lihat nama lele di sini. Dia itu bentuknya drop down lele kayak gini ya. Terus kalau misalkan kita update QWERTY gitu, kita update. Nah, ini udah berubah ya QWERTY kayak gitu. Terus misalkan kita tambah baru nama kolamnya kolam tes CRUD, jumlah lelenya 1000. Nah, ini kalau misalkan di input angka nggak bisa ya. Terus lelenya Dumbo kita simpan. Nah, kayak gitu ya. Terus misalkan kita hapus. Oke. Nah, ini hapusnya belum berfungsi. Coba kita cek lagi ya. Nah, ini salah ya. Ini ID lele kalau posisinya kayak gini ya. Jadi maksudnya kalau misalkan dihapus, hapuskan ID sekian. Jadi maksudnya ID si lele. Karena kalau kita lihat dari konstruktor di kolam, yang nomor 1 itu ID kolam ya. Jadi tadi salah, makanya nggak bisa dihapus. Karena kalau misalkan kita target hapus kan ya ID kolam ya, bukan ID lele kayak gitu. Coba kita Ctrl S dulu. Ini harus di stop dulu kayaknya, habis itu dijalanin lagi. Nah, itu coba kita edit dulu deh, biar ngetes CRUD. Kita update, kita hapus apa ya. Nah, sip, mantap sekali. Mungkin sekian sih untuk CRUD sederhana. Ini kalau misalkan kurang rapi, tinggal dicari aja dokumentasi Bootstrap. Ini kan kayak kurang tengah gitu, atau ininya warnanya nggak cocok karena merah ketemu hijau kayak gini kan jelek jadinya ya. Ya mungkin sekian sih untuk CRUD-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.